sahabatnya Nabi ini memuliakan Nabi luar biasa, sampai dikatakan kami tidak pernah melihat orang yang memuliakan orang lain seperti sahabatnya Muhammad memuliakan Muhammad, lebih daripada rakyat yang memuliakan rajanya. Bahkan hayawan itu kalau ketemu sama Rasulullah, ada kambing yang bersujud, ada unta ketika melihat Rasulullah bersujud. Sampai diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, di rumahnya Aisyah itu ada dajin. Dajin ini binatang yang suka masuk keluar masuk ke rumahnya manusia, binatang yang jinak, yang gak ganggu. Bisa jadi itu kucing, bisa jadi itu burung, binatang yang sering berada di rumah manusia. Kata Sayyidah Aisyah, di rumah kami ada dajin, binatang yang itu sering keluar masuk, kadang terbang ke sana, kadang terbang kemari, keluar masuk rumah kami, kecuali ketika Rasul SAW ada di dalam rumah. Maka ketika Nabi masuk ke dalam rumah, binatang yang biasanya keluar masuk, lari-lari, karena binatang tidak punya akal, kalau Nabi ada di rumah, ada di hadapannya, maka binatang tersebut diam, tidak bergerak sama sekali, sebagai penghormatannya pada Rasulullah SAW. Bagaimana unta ketika Nabi berdiri menunggangi di atasnya, kata Rasulullah, janganlah engkau bergerak, saya hendak melaksanakan sholat. Maka unta tersebut tidak menggerakkan anggota badannya sekali satu pun. Karena apa? Ta'zim kepada Rasulullah SAW. Sampai ada unta yang mengamuk di rumah sahabatnya Nabi, didatengin sama Nabi. Orang berkeluh kesah kepada Nabi, ini masalahnya macam-macam. Ada yang datang, ya Rasulullah, ini ada unta marah di rumah kami, dirusak semua tanaman kami, pagar kami. Ini kekasihnya Allah yang punya surga, lebih daripada sultan, lebih daripada raja. Didatangi sama orang tersebut mengeluh untanya marah-marah. Tapi Nabi yang rahmah ini seperti ini, segala permasalahan, segala apapun yang beliau bisa selesaikan, diselesaikan sama beliau. Didatangi rumah orang tersebut, ketika unta tadi dalam keadaan marah melihat Rasulullah, langsung mendekati Nabi perlahan-lahan, menundukkan kepalanya, sujud di hadapan Rasulullah SAW. Dan Nabi bisa berbicara dengan siapapun, bukan hanya dengan unta, dengan segala macam binatang apapun bisa. Karena apa? Setiap mukjizat para nabi diberikan kepada Rasulullah SAW. Maka dielus kepalanya oleh Nabi Muhammad, ditanya, kenapa engkau marah? Kemudian unta tersebut menjelaskan, ya Rasulullah, saya dipekerjakan oleh majikan saya dengan pekerjaan yang berat-berat, namun saya tidak diberi makan yang cukup. Maka Nabi marah. Nabi marah kepada sang pemilik unta. Kemudian Nabi mengharamkan bagi siapapun yang punya binatang, kemudian diperintahkan kerja di atas kemampuannya, fauqa taqatiha, di atas daripada kemampuannya, kemudian tidak diberi makan cukup. Nabi marah kepada mereka. Maka sahabat-sahabat Rasulullah yang saat itu mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW, mereka berkata, apa kalau begitu kami minta maaf ya Rasulullah, mulai detik ini unta ini hanya akan kami kasih makan dan kami pelihara, dan kami tidak izinkan unta ini untuk bekerja. Ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan keledai Nabi yang sangat cinta sama Nabi, namanya Ya'fur. Cintanya sama Nabi luar biasa. Ketika Nabi wafat, Ya'fur ini sudah tidak mau hidup di muka bumi ini. Maka dia menceburkan dirinya, loncat ke sumur kering, bunuh diri karena tidak ingin hidup setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kita ini umatnya, kalau kita nggak punya cinta seperti hayawan-hayawan tadi, seperti tadi, ya berarti kita kalah dengan hayawan yang hanya dikasih sama Allah syahwat tanpa akal. Andai kata ada orang yang tidak bahagia dengan kelahirannya Nabi, tidak bahagia dengan munculnya Nabi di muka bumi ini, tidak suka dengan majelis-majelis yang disebutkan nama kekasihnya, berarti hatinya masih kosong dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Padahal cintanya Nabi luar biasa. Kalau sama hayawan saja cintanya seperti itu, apalagi sama kita umatnya. Sampai diriwayatkan, walaupun para ulama mengatakan ini riwayat sanadnya dhaif, tapi ini bukan sesuatu yang mustahil buat Nabi. Andai kata ini memang benar dhaif dan tidak terjadi kepada Rasulullah SAW, maka itu bukan berarti Nabi tidak memiliki rahmat seperti dalam kisah tersebut, bahkan melebihi daripada itu. Nabi ini cintanya luar biasa. Diriwayatkan Nabi ini pernah menggantikan seekor rusa yang ditawan oleh seorang A'rabiyun yang menangkapnya ketika berburu. Nabi menggantikan posisinya karena si rusa tadi ingin pulang menyusuin anaknya dan berjanji hendak kembali ke tempatnya. Maka Nabi menjadi badil, menjadi pengganti daripada rusa tersebut, berdiri di tempatnya sebagai tawanan. Dia berkata kepada si pemburu tadi, lepaskan ini rusa menyusuin anaknya, saya yang menggantikan tempatnya. Saya berjanji ini rusa akan kembali lagi.
Nabi Muhammad menggantikan tawanan rusa, sehingga diriwayatkan rusa tadi kembali ke anaknya, mau nyusuin anaknya. Salaya berkata, hayya Isra'i, cepat, ayo kalian menyusu kepada saya. Sesungguhnya yang menggantikan saya saat ini ditawan oleh si pemburu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua anak rusa yang mau nyusu tadi bilang apa? Haram bagi kami mengenyangkan perut kami dan Rasulullah menjadi tawanan sebagai pengganti ibuku. Maka pergilah kau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rusa ini kembali kepada Rasulullah menceritakan kisah anaknya. Nabi meneteskan air mata. Orang yang menangkap rusa tadi berkata, ya Muhammad, kenapa engkau menangis? Ini rusa kembali sesuai dengan perkataanmu yang tadinya saya tidak percaya. Lantas mengapa kau saat ini menangis? Maka apa kata Rasulullah? Diceritakan tentang kisah anak rusa yang tidak mau menyusu tadi, dan orang Arabi tadi yang menangkap rusa tadi berkata, asyhadu annaka nabiyur rahmah, aku bersaksi kalau engkau ini benar-benar nabi yang bawa rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai cintamu kepada rusa tadi seperti itu. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Qadhi Al-Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa, kitabnya beliau Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi saat itu lewat ke sebuah sahara, kemudian mendengar suara yang memanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Beliau cari, tidak ada yang manggil. Akhirnya suara yang dari belakang tadi, Nabi mendekat, ternyata ada seekor rusa yang sedang terikat. Aku ini diburu oleh orang tersebut, kemudian aku tertangkap. Sebetulnya aku ke hutan ini untuk cari makan supaya air susuku keluar. Aku punya dua anak yang saat ini menunggu diriku dan aku ingin pulang ke sana untuk menyusuinya. Maka dia meminta kepada Rasulullah, atliquni ya Rasulullah, lepaskan aku. Saya berjanji akan kembali lagi ke sini. Kata Rasulullah, apakah benar kau akan kembali ke sini? Benar ya Rasulullah, saya akan kembali. Maka dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Itu rusa pergi ke anaknya, kemudian tak lama kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Dan orang Arab yang punya rusa tadi, yang memburu rusa tadi, melihat kejadian itu di depan matanya. Maka kemudian dia mendekati Rasulullah SAW dan bertanya, alaka hajah ya Rasulullah, apakah kau punya hajat wahai Rasulullah? Dia kagum dengan peristiwa itu sehingga tanya, kau punya hajat atau tidak ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah apa? Atlikuha, lepaskan rusa ini, kasihan dia masih punya anak yang membutuhkan rusa ini. Maka orang Arab tersebut karena takjubnya kepada Rasulullah, dilepaskan rusa tersebut demi Nabi besar Muhammad SAW. Maka Zaid Al-Arqam yang ikut sama Rasulullah, yang melihat kejadian tersebut, beliau berkata apa? Sungguh aku melihat rusa tersebut saking bahagianya dibebaskan karena Rasulullah, dia lompat-lompat bergembira seraya berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana rahmatnya Nabi sama binatang seperti itu, apalagi sama